Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Kembali lagi bertemu dengan Bapak Erik Iskandar Tambun pada bidang studi bahasa Indonesia, dan kita akan melanjutkan materi kita, yakni pembahasan tentang teks prosedur. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan materi kita selanjutnya. Nah, pada pembahasan kali ini kita masuk kepada contoh teks prosedur. Di sini ada Bapak buat contoh teks prosedur. Cara memasak mie instan. Cara memasak mie instan itu ada 5 langkah di sini ya. Yang pertama, rebus mie dengan air yang telah mendidih. Setelah sudah cukup matang, tiriskan mie untuk beberapa menit dan buanglah air bekas rebusan mie. Yang ketiga, setelah ditiriskan, tuangkan air panas yang baru sebagai kuahnya. Yang keempat, masukkan bumbu-bumbu yang telah tersedia. Dan yang terakhir, setelah menikmati merebus kesukaan Anda. Nah, ini adalah salah satu contoh teks prosedur. Tetapi contoh ini adalah contoh teks prosedur sederhana. Kenapa dikatakan contoh teks prosedur yang sederhana, Pak? Karena panduan yang diberikan kepada kita sangat sederhana. Apabila orang yang belum pernah memasak mie instan melakukan langkah-langkah ini, tentu tidak akan mencapai hasil yang maksimal atau hasil yang memuaskan. Karena cara yang dibuat di sini adalah cara yang sangat sederhana. Itu dia, sangat-sangat sederhana. Jadi ini adalah cara memasak Indomie yang tidak ada takarannya, ukurannya. Jadi orang yang belum pernah bisa jadi memasak Indomie itu tidak mencapai hasil yang maksimal. Tidak ada ukuran air, tidak ada ukuran berapa lama merebus mie-nya. Nah, ini cocok dilakukan untuk orang yang sudah pernah melakukan atau memasak mie instan. Nah, contoh yang kedua ini berbeda. Kalau contoh yang kedua ini cara membuat kue bolu pandan. Nah, apa bedanya, Pak? Kalau di sini ini disebutlah teks prosedur kompleks. Kenapa dikatakan kompleks? Karena dia sudah lengkap, ada takarannya, ada ukurannya, ada langkah-langkahnya. Jadi bagi kita yang pemula, yang ingin memasak atau membuat kue bolu, tentu langkah-langkah ini bisa kita lakukan. Ya, bagi pemula ini sangat terperinci karena ada takaran, ada ukuran. Nah, ini disebutlah dia sebagai teks prosedur kompleks. Jadi ada perbedaan ya, Nak. Yang tadi sangat sederhana, tetapi yang kedua ini dia sudah lengkap. Ada ukurannya, ada takarannya, ataupun waktu. Di sini dia lebih tertata cara membuatnya. Itu makanya dikatakan kompleks, lebih lengkap. Kita akan mempelajari macam-macam teks prosedur. Macam-macam teks prosedur itu ada teks prosedur cara membuat, ada teks prosedur cara menggunakan alat, ada teks prosedur cara melakukan sebuah kegiatan. Maksudnya apa, Pak? Mari kita lihat. Jadi berdasarkan tujuannya, teks prosedur itu dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama itu tadi adalah teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Nah, ini bolehlah, Nak, cara memainkan suatu alat musik, cara menggunakan alat, misalnya cara memainkan komputer, menggunakan komputer. Itu adalah teks prosedur untuk memandu cara menggunakan, atau cara memainkan gitar. Nah, tips bermain gitar misalnya, itu adalah teks prosedur untuk memandu kita memainkan suatu alat musik. Yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat. Cara membuat apa? Misalnya seperti teks prosedur kompleks tadi, cara membuat kue bolu pandan. Ada bahan, ada cara-caranya, dan ada langkah-langkahnya. Itu dia teks prosedur untuk memandu cara membuat sesuatu ya. Contohnya tadi membuat kue bolu pandan. Nah, atau misalnya anak-anak kami ingin membuat layang-layang ya. Itu boleh menjadi salah satu teks prosedur untuk memandu cara membuat layang-layang.
Yang ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Cara menari, cara melakukan senam. Misalnya kalau anak kami buka buku paketnya, di sana ada cara mempraktekkan tari tortor. Ada langkah-langkahnya. Itu termasuklah ke dalam teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Nah, anak-anak kami bisa membaca buku bahasa Indonesianya atau buku paketnya lebih mendalam untuk bisa melihat perbedaan ketiga jenis ini. Nah, tiba saatnya kita masuk kepada pembahasan latihan, ya. Ada latihan yang akan Bapak buat di sini. Mari kita lihat. Latihannya ada 3 soal, tetapi memiliki skor yang berbeda-beda. Yang pertama, tuliskanlah kalimat perintah yang kamu temukan dari teks prosedur. Cara membuat kue bolu pandan. Kamu silakan baca dengan seksama, kemudian temukanlah yang mana di dalam teks prosedur itu yang namanya kalimat perintah. Tentu di sana ada kalimat perintah. Minimalnya 3 kalimat ya nak, skornya 25. Soal yang kedua, tuliskanlah kata penghubung yang kalian temukan dari teks prosedur cara membuat kue bolu pandan. Tadi Bapak katakan bahwa kata penghubung itu adalah konjungsi. Boleh misalnya pertama-tama, kemudian, setelah itu, dan, yang, itu adalah kata penghubung. Jadi banyak kata penghubung. Ini udah Bapak jelaskan pada semester yang lalu. Skornya juga 25. Yang ketiga, setelah kamu membaca teks prosedur di atas, tuliskanlah sebuah teks prosedur yang kamu ketahui dengan memperhatikan langkah-langkah yang benar. Ini skornya lebih besar, 50. Nah, maksudnya nak, kalian coba tuliskan sebuah teks prosedur. Boleh cara membuat, boleh cara melakukan. Ya, misalnya cara membuat layang-layang seperti yang Bapak katakan tadi, itu boleh kalian tuliskan. Bagaimana langkah-langkah membuat layang-layang, ya. Boleh cara memainkan. Misalnya ada anak-anak kami yang pandai memainkan gitar. Langkah-langkah memainkan gitar. Misalnya langkah-langkah bermain musik, alat musik atau gitar. Itu boleh dituliskan langkah-langkahnya. Apa yang anak-anak kami ketahui, misalnya langkah-langkah melakukan sesuatu, langkah-langkah memasak sesuatu, itulah yang akan kalian tuliskan pada latihan kali ini, ya. Ingat, ada ciri-cirinya tadi, perhatikan, ada kalimat perintah, ada konjungsi, ada langkah-langkah yang dilakukan berurutan. Nah, itu harus kalian perhatikan. Jadi, karena kalian adalah orang yang membuat teks prosedur, jadi teks prosedur itu juga harus langkah-langkahnya harus sistematis, harus berurutan. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Apabila anak-anak kami kurang memahami, silakan langsung tanyakan kepada Bapak. Sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi, salam sehat.